Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Berfirmanlah buat kami mengerti dengan cara kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, yang siap boleh berkata amin. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Shalom. Tahun ini tema kita adalah berjalan bersama Tuhan. Nah, tentu kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, kita mendengar suaranya, dan kita akan mengenal pribadinya karena kita bersama Dia. Jadi kalau seseorang bersama dengan orang lain, makin lama pasti dia makin kenal ketika mereka berkomunikasi, ya. Demikianlah kita di dalam Tuhan, dan Alkitab mengatakan umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Jadi kuatnya iman, kuatnya hidup kita adalah semua diakibatkan mengenal Tuhan. Maka mengenal Tuhanlah hal yang terpenting dalam hidup kita. Maka kita disuruh lebih dahulu mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, supaya kita bertambah kuat dan seterusnya, ya. Dan kita terus belajar dan mengejar pertumbuhan rohani, karena pertumbuhan rohani menentukan kualitas kita, menentukan kekuatan kita, menentukan kemenangan hidup kita, perubahan hidup kita. Karena bertumbuh itu artinya adalah bertambah, meningkat, berkembang, mengalami perubahan. Jadi kalau bertumbuh itu dilihat dari sisi jumlah bertambah, dari sisi kualitas juga bertambah. Jadi orang-orang yang berkualitas pasti bertambah dan berkualitas, ya. Maka kita harus bertumbuh. Kalau tidak, lawan bertumbuh berarti merosot, bahkan bisa disebut mati. Jadi kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Karena saat kita, saudaraku, di kandungan ibu kita sudah mewarisi dosa, dan kita sudah lama hidup dalam dosa, sehingga kita memiliki kebiasaan dosa, kebiasaan buruk. Tapi ketika kita percaya terima Yesus, roh kita dibaharui menjadi ciptaan baru, menjadi baru, dipulihkan. Namun jiwa tubuh kita juga harus dipulihkan, karena masih sudah terbiasa kebiasaan buruk waktu kita hidup di dalam dosa, hingga kita punya pikiran-pikiran yang selalu bertentangan dengan Tuhan, pikiran Tuhan, kehendak, perasaan kita, karakter kita itu sangat tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah yang kita sebut kelemahan. Itulah yang kita sebut, saudaraku, akibat kita sudah terlalu lama hidup dengan dosa. Nah, tetapi ketika kita terus bergerak hidup di dalam Tuhan, maka kita akan diubah jiwanya sampai nampak dalam bentuk fisik perbuatan-perbuatannya. Artinya kita akan bertumbuh. Haleluya. Nah, sudah disampaikan berkali-kali di sini tentang apa yang membuat kita bertumbuh secara rohani. Ada 4 faktor yang dicantumkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 42. Doakan saudara supaya bisa kita membeli proyektor dan laptopnya sudah rusak, ya. Kacanya itu sudah dapat, ya, supaya membantu saudara bisa melihat di layar ayat-ayatnya, atau ada PowerPoint ditampili. Jadi berdoalah supaya
kita diberkati dan mau memberi. Amin. Amin. Kadang halaman sudah memberi, saya usulkan TV besar. Ya, akhirnya mereka sepakat belilah TV besar 55 inci, kira-kira sebesar ini. Jadi gampang mereka lihat lagu-lagu baru atau tampilan dari ayat-ayat firman Tuhan bagi yang sulit membaca Alkitab karena sudah tua. Jadi kita harus cari cara bagaimana caranya supaya kita tidak ketinggalan menerima firman. Haleluya. Haleluya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 42, kita akan lihat di situ 4 faktor yang menyebabkan pertumbuhan rohani. Saya baca begini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, yaitu firman Tuhan yang disampaikan Petrus, memberi diri dibaptis. Jadi mereka bertobat, percaya karena firman. Lalu mereka dibaptis. Jadi harus percaya, bertobat dulu baru bisa dibaptis. Kalau belum percaya, belum bertobat, tak ada gunanya dibaptis. Karena seperti itulah yang kita lihat di Alkitab. Nah, waktu Petrus khotbah, kuasa Tuhan bekerja, mereka mendengar, mereka mengerti, mereka diterangi hati pikirannya, disadarkan, dan mereka mengambil keputusan. Apa yang harus kami lakukan supaya kami diselamatkan? Petrus menyuruh mereka bertobat, percaya Yesus, lalu mereka mau dan memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu juga, pada hari itu jumlah mereka yang bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi ini yang lahir baru, 3.000 jiwa. Dan inilah jemaat mula-mula di Yerusalem, 3.000. Waduh, langsung gereja besar ya. Tapi sebelum 3.000 terjadi, itu sudah ada pertumbuhan rohani dialami oleh 12 murid, gagal 1, Judas Iskariot. Lalu murid-murid ini terus bertumbuh, bertambah kualitasnya, bertambah jumlahnya, sampai di loteng Yerusalem ada 120 murid. Jadi dari 12 mereka bertumbuh, buktinya bertambah jadi 12 gugur 1 jadi 120 orang murid. Nah, ini murid bukan pengikut, ya, bukan hanya sekedar percaya, ini murid. Nah, dari 120 murid ini sudah membuktikan bahwa murid-murid yang 12 yang bersama Yesus bertumbuh, bertambah jumlahnya, kualitasnya. Nah, 120 murid ini sudah pemimpin-pemimpin ini semua. Begitu Petrus khotbah, langsung ada jemaat bertobat, memberikan diri, pengikut Yesus, sehingga gereja di Yerusalem dimulai dari 120 murid pemimpin dan 3.000 jemaat. Ini bertobat semua, bukan kayak sekarang banyak jemaat belum bertobat. Kalau ini bertobat karena itu baru pertama kali ada Kristen, ya. Bahkan pada waktu itu kekristenan ditentang oleh banyak orang, termasuk agama Yahudi, Saduki, Farisi, ya. Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan dibunuh karena mereka membenci pengikut Yesus. Namun walaupun di dalam tekanan situasi seperti itu, mereka terus bertumbuh. Lalu apa yang mereka buat rupanya sehingga mereka bertumbuh? Ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi rasul-rasul ini, para pemimpin ini mengajar firman Tuhan. Jadi saudara harus belajar firman Tuhan, jangan hanya dengar khotbah, harus belajar. Saya bersyukur Anda bawa catatan, Anda meningkat dari pendengar jadi murid. Catat itu firman, pelajari, karena otak kita nggak sepintar Einstein, sekali dengar langsung bisa ngerti. Harus diulangi, harus dimentor, harus berdoa minta apa artinya, harus dihapurutakan. Ada hapuruta, situ saling belajar bagaimana firman itu. Jangan lewat begitu aja. Kalau kita tidak jadi murid atau belajar firman secara khusus, kita nggak akan bertumbuh. Nah, di sini
Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Yang diajarkan adalah firman. Kata bertekun artinya sungguh-sungguh dan rajin. Tidak hanya rajin, tidak hanya sungguh-sungguh, tapi sungguh-sungguh dan rajin. Sehingga mereka setia dalam mendengar firman. Itu yang pertama, tekun dalam pengajaran firman. Karena kita bertumbuh itu karena firman. Iman timbul dan bertumbuh karena firman. Dan iman itu bukan perasaan, bukan dugaan, bukan ilusi, bukan angan-angan. Iman itu adalah bukti dari yang tidak kelihatan. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman adalah bukti dari yang tidak kelihatan. Iman itu adalah hal rohani, bisa dibuktikan ya. Jadi kalau orang nggak mengerti firman karena kurang mendengar, kurang sungguh-sungguh, kurang rajin, tidak mau mereka tekun dalam pengajaran firman, sehingga mereka tidak mengerti firman. Tidak mengerti firman sama dengan tidak ada iman. Jadi orang beriman itu tahu alasan kenapa kau percaya, lalu dia mengerti firman. Saya yakin karena firman Tuhan mengatakan. Jadi firman itu bukan hanya tertulis, bahkan bukan hanya hafalan, tapi ada dalam hatinya. Menjadi keyakinan, bahkan menjadi iman, sehingga dia bertindak. Dan jadilah seperti firman itu, sehingga bertumbuh. Ya, makanan kalau tidak dicerna tidak akan bisa menjadi pertumbuhan dalam tubuh kita. Makanan memang pertama-tama kita makan, kita rasakan garam, pedas, asamnya, manisnya dan semuanya kita nikmati. Tapi bukan sampai di situ, tapi kita nikmati makanan itu. Ya, kalau ada orang nggak menikmati makanan, itu tandanya orang itu sakit, ya kan? Orang sehat pasti suka makanan, apalagi makanan yang enak. Dan firman itu makanan yang paling enak, ya. Dinikmati, akhirnya dicerna, sehingga anak kita bisa tumbuh ketika dikasih makan yang bagus. Demikian secara rohani, kita nikmati firman itu, suka kita terhadap firman itu, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan siang malam, maka dicerna sehingga makanan itu, nasi itu, sayur itu tidak tetap sayur dalam tubuh kita, dicerna sehingga menjadi vitamin, menjadi kalori, menjadi semua kebutuhan sehingga kita kuat, karena itu menjadi pertumbuhan, ya. Jadi demikian juga firman, kalau kita sudah suka, maka kita akan bertumbuh karena kita sudah nikmati dan sudah dicerna. Kata merenungkan di situ, dicerna firman itu, ya, sampai dimengerti, dinikmati dan dimengerti. Ya, firman itu menjadi pertumbuhan rohani kita. Nah, jadi tidak mungkin orang bertumbuh rohaninya kalau dia tidak menerima firman. Tidak mungkin orang bertumbuh rohaninya kalau tidak mengerti firman. Roh Kudus akan menolong kita, membimbing, mengajar, mengurapi kita untuk mengerti firman. Bagian kita adalah mencari dahulu kerajaan Allah, itu firman. Sungguh-sungguh alias tekun dikatakan di sini. Sehingga firman itu jadi kehidupan. Jadi iman itu bukan dibawa lahir. Iman itu ditumbuhkan ketika kita cari firman dengan sungguh, lalu firman itu menumbuhkan iman, membuat iman kita bertambah dan karakter kita berubah. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi kita harus, maka kita galakkan itu konsen, ibadah, bahkan dibantu dengan doa puasa supaya keinginan daging kita disingkirkan, tapi roh kita semakin siap menerima apa yang Tuhan mau beri. Itu gunanya doa puasa sebenarnya, ya. Dan firman itulah yang menjadi kehidupan rohani kita yang sesungguhnya. Jadi manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Kata firman yang keluar dari mulut Allah itu suara Tuhan, dan suara Tuhan itu didengar di dalam roh kita, tapi dimulai dari
telinga kita, lalu oleh pertolongan Roh Kudus kita mengerti, menjadi keyakinan, kita simpan di hati, lalu berbicara dalam hati kita, sehingga timbullah iman. Begitu prosesnya ya. Dan itu makanya kita harus tekun. Ya, jangan benih jatuh di pinggir jalan, benih jatuh di berbatu-batu, atau benih jatuh di semak duri. Itu tidak tekun. Ya. Tapi ya salah-salah nih ya. Bagaimana orang dibilang bagus ditanamnya sayur di pinggir jalan? Mana di pinggir jalan? Atau ditanamnya pohon-pohonan cabai di atas batu, ada batu-batu, atau di semak duri, ada nggak dibuangnya semak duri tanah situ, nggak ada guna. Itu asal-asalan. Tapi pastikan di tanah yang baik. Haleluya. Haleluya. Jadi cara hidup kita harus disiapkan. Benih itu adalah firman. Nah, yang kedua dikatakan di sini tadi Kisah Rasul pasal 2:42. Yang kedua, tekun dalam persekutuan. Kita harus bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi tidak ada kebangunan rohani di dalam gereja yang bertengkar, yang berselisih, yang tidak bersatu. Kita bersatu hanya satu alasan, yaitu firman dan Tuhan Yesus. Ya. Kalau bukan firman dan Tuhan Yesus, maka bermainlah egois, di mana iri dan mementingkan diri sendiri atau ego, di situ segala macam kejahatan dan kekacauan. Tapi kalau semuanya rendah hati, menerima firman, fokus dengan Yesus, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Dan damai sejahtera akan mewujudkan persekutuan, persatuan, ya, sehingga kita terus bertumbuh. Karena sasaran daripada iblis adalah ketika orang sendirian, tiada temannya. Tali satu gampang diputuskan, tapi kalau dua tali disatukan sudah sulit, tiga apalagi. Maka Tuhan menginginkan kita satu dalam Yesus. Karena firman dan Yesus yang kita kejar, yang kita utamakan, itu membuat kita satu. Selain itu kita akan bertengkar karena ada kepentingan diri sendiri, iri, apalagi kesombongan. Jadi harus bersatu. Ya. Haleluya. Haleluya. Ketika ada pelayan bersama saya, dia bilang aku tidak sejalan dengan Bapak lagi, maka terpaksa saya bilang kalau begitu kau gak bisa bersama saya. Karena gak ada yang terbangun kalau gak bersatu. Suami istri kalau nggak bersatu membangun rumah tangga nggak akan bisa. Kalau nggak bersatu mengajar anak nggak akan bisa. Satu membela, satu mendidik nggak bisa. Ya, negara Indonesia dulu dipisah-pisah oleh Belanda menjadi kerajaan-kerajaan kecil, sehingga 350 tahun setelah dipisah-pisah Belanda bisa menguasai dunia Indonesia. Dan Indonesia begitu kaya, tapi sadar ini orang Indonesia, kita harus bersatu, kita harus merdeka. Kenapa pula bangsa lain yang menguasai negeri kita jadi budak? Ya, akhirnya bersatulah bangsa Indonesia dengan peralatan perang sederhana, kebanyakan bambu runcing, mengalahkan Belanda dengan senjata yang modern. Tapi karena bersatu kalah. Jepang coba mau menguasai, kalahkan lagi sama orang Indonesia. Itulah hebatnya persatuan. Haleluya. Haleluya. Ketika saya menonton di film tentang binatang-binatang buas di hutan Afrika, itu banteng-banteng yang besar itu pasti menjadi mangsa dari singa dan harimau binatang buas ketika tidak ada di dalam kumpulan banteng-banteng itu. Maka jangan mau menyendiri, kita harus membangun persekutuan. Amin. Bahaya itu. Iblis paling gampang mengalahkan orang yang sendirian, yang tidak mau bersekutu, tidak mau bersatu. Rumah tangga yang terpecah akan hancur, negara yang terpecah akan hancur, kerajaan yang terpecah akan hancur. Maksudnya tidak bersatu.
Tetapi kalau bersatu berarti bisa membangun. Irak negara kaya, negara minyak, tapi karena mereka tidak bersatu, perang mereka terus sampai sekarang hancur, sudah banyak, berapa juta udah mati. Ya, ada lagi negara-negara yang kaya dulunya, perang saudara, hancur itu negara, banyak yang mati, larat, bangunan yang dibangun puluhan tahun hancur seketika semua. Jadi negara itu sekarang bangkrut, apalagi resesi sekarang dunia, bangkrut negara. Ya, di Somalia lagi saudaraku, ya karena perang sering ke sana, akhirnya saudaraku itu negara sudah miskin sekali ya. Gaji satu hari di sana hanya 600.000, satu bulan gaji 600.000, mau makan apa? Makanya banyak orang mati kelaparan di sana. Ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kenapa? Karena tidak bersatu. Ya, maka saya ke depannya akan melihat kalau ada jemaat yang coba bikin rusuh, kita akan tegas supaya dia jangan bikin rusuh. Artinya di gereja tempat kita bersatu, saling mendukung dalam Tuhan. Amin. Nah, syarat jemaat, jadi jemaat sederhana aja, dua nih. Syarat jadi jemaat GBD Pembedian. Pertama, setia, rajin beribadah. Yang kedua, tidak menimbulkan perpecahan. Itu aja ya. Nah, ada pala harus bayar iuran 1 bulan 50.000 satu rumah tangga, tidak ada pala gitu. Ya, tapi firman Tuhan harus dilakukan ketika sudah diajar. Ada begitu. Dan kalau melakukan pasti berbahagia. Karena menang pasti diberkati juga orang melakukan firman. Itu tujuannya. Jadi firman Tuhan yang kita lakukan tidak menipu kita. Jadi kalau ada orang hamba Tuhan mengajari saudara, mendorong saudara melakukan firman, itu bukan mau manipulasi, bukan mau membodoh-bodohi. Karena kita memang mendengar firman supaya melakukannya. Iya, supaya kita menang. Haleluya. Haleluya. Jadi yang kedua tadi apa? Tekun dalam persekutuan. Tekun dalam persekutuan. Jangan mau pisah. Ya. Amin. Berkali-kali saya sudah ajarkan bahwa gereja itu kayak keluarga. Iya. Ya. Ada yang lahir di keluarga jasmani, ada yang lahir di keluarga rohani. Jadi gereja itu keluarga rohani, tapi sama persis. Iya. Ya, ada orang tua rohani, ada orang tua jasmani. Ada rumah, ya, ada rumah rohani. Rumah rohani kita, ya ini. GBD Pemulihan RC, rumah jasmani, ada rumah jasmani saya di Rantau, rumah jasmani Simbolon ada di sini. Ya, jadi dan ada anak di dalam rumah jasmani, ada anak di dalam rumah rohani. Jadi nggak boleh bertengkar ini. Amin. Kalaupun ada kekurangan kelemahan, maka dasar dari rumah tangga adalah kasih. Ya, artinya saling menegur, mengingatkan, tapi saling mengasihi. Artinya saling mengampuni, maaf memaafkan, untuk terus maju dalam Tuhan untuk melakukan firman. Dan gak ada istilah putus, gak ada itu. Ya, mana bisa seorang anak margas Tampu Wulun lahir, lalu karena ada masalah dalam keluarga ini berubah dia bukan Tampu Wulun lagi, jadi Simanunggalin. Nggak ada itu. Ya, dan tidak bisa kurang paten ini bapak ganti bapak lalu. Lalu dia cari bapak yang ganteng, yang kaya, yang baik menurut dia. Nggak bisa. Karena Tuhan menentukan kita lahir dari siapa. Iya. Dan kita tidak memilih. Iya. Kalau bisa memilih memang lahir dari anak raja ya kan. Namun bukan itu masalahnya. Dimanapun siapapun kita tetap anak Tuhan. Amin. Amin. Dan kita bisa follow rumah tangga kita, rumah kita. Iya. Tapi aneh sekarang anak-anak Kristen zaman now ini aneh, bisa ganti-ganti bapak. Begitu abang adik berkelahi, udah mulai hari ini putus hubungan. Aku bukan adikmu lagi. Begitu kurang pas bapaknya dengan anaknya,
putus hubungan, aku tidak Simbolon lagi, aku jadi purba. Tidak bisa. Tapi anak rohani sekarang aneh bin ajaib, bisa berubah. Terbukti anak rohani saya sekarang udah banyak ganti-ganti bapak. Apapun udah bisa begitu. Ya, secara manusiawi aja. Kalau bapak kita pun kekurangan, apapun ceritanya itu bapak kita kan? Iya. Ya kita dua lah, kita dukung lah. Tapi banyak orang nggak sehebat jasmaninya, rohaninya terlalu bodoh, saudara. Ya, jasmani udah ngerti dia, ya kan? Orang tuanya marahi anaknya langsung lari kan? Coba pendeta marahi jemaat langsung lari kan? Padahal sebenarnya bahkan lebih penting rohani dari jasmani. Iya. Karena rohani itu selama-lamanya. Yes. Haleluya. Haleluya. Nah, jadi seperti itu. Maka jangan mau dipecah karena apapun, dipisahkan karena apapun. Tapi hanya dengan firman dan kasih Tuhan kita bisa semakin disatukan, semakin bertumbuh, sehingga kita tekun dalam Persekutuan. Yang ketiga, saudaraku, apa? Persekutuan dalam Ya, komunitas. dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Iya, itu kita bikin bergilir, ya, di rumah-rumah. Jadi ini jumlahnya sedikit, ya, nggak mungkin yang 3.000 ini pindah ke rumah-rumah semua, nggak muat itu ya. Itu kelompok kecil, ya. Kalau bisa dibatasi, kalau kita bikin komsel seperti ini, komunitas seperti ini, gilir di rumah-rumah, jangan kebanyakan lah, 12 saja. Ya, kalau langsung 50, 70 orang, aduh udah mikir itu nanti bikin konsumsinya kan. Jadi kita buat, dan mereka selalu berkumpul dan memecahkan roti. Nah, bahkan di ayat yang selanjutnya dikatakan mereka setiap hari. Di mana mereka setiap hari? Dalam Baitullah. Di Bait Allah. Mereka selalu berkumpul memecahkan roti, berdoa sambil memuji Tuhan. Nah, itu hakruta, itu komsel, kita bilang komsel murni, komsel gabungan lebih besar lagi ya, ibadah raya beda lagi. Ini harus kita tentu komunitas yang sehat lah ya, yang fokusnya Tuhan dan firman, bukan menggosip, bukan soal suka tak suka. Aku tak maulah satu komsel, satu hakruta dengan dia, tak suka aku lihat dia. Nah, bukan soal suka tak suka. Haleluya. Haleluya. Kalau suka tak suka itu udah selera manusiawi. Tapi kita datang adalah untuk menerima firman, dan melalui firman kita saling membangun. Haleluya. Haleluya. Karena apa penting persekutuan ini dan komunitas ini? Karena pergaulan yang buruk merusak Kebiasaan yang kebiasaan baik. baik. Hati-hati. 78% kita dipengaruhi oleh dengan siapa kita bergaul. Ya, apalagi belum kuat imannya, gampang terpengaruh. 80% lebih dia akan terpengaruh dengan siapa yang menjadi sahabatnya, dia komunitasnya dengan siapa. Jadi kalau kita mau bicara pertumbuhan rohani, kita harus bangun komunitas anak-anak Tuhan yang saling membangun dalam Tuhan. Amin. Amin. Pakai firman, pakai doa, pakai kasih, kita saling membangun. Amin. Nah, dan yang terakhir tekun dalam Doa. doa, ya. Doa itu, saudaraku, membuka persekutuan atau hubungan kita dengan Tuhan langsung. Bumi dan surga dipertemukan dengan kita melalui doa, ya. Maka orang-orang yang bertumbuh rohaninya makin bertumbuh doanya. Orang yang bertumbuh rohaninya semakin mantap doanya. Makin dewasa rohaninya, doanya makin berkuasa. Haleluya. Haleluya. Jadi Tuhan menjawab doa. Amin. Banyak doa kata banyak orang, banyak berkat.
sedikit berdoa sedikit berkah, tidak berdoa ya nggak ada berkah. Ya, napas kehidupan kekristenan kita adalah doa. Dari doa. Sebenarnya orang Kristen yang mau bertumbuh minimal dia harus melatih diri minimal 1 jam 1 hari minimal. Kenapa? Karena Yesus sendiri mengatakan kepada murid-muridnya, berjaga-jaga berdoa supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kenapa orang jatuh ketipu? Karena lemah. Ya, jadi doa ini membuat kita mendapat energi kekuatan dari Tuhan. Ya, salah satu mendapatkan urapan Tuhan adalah kita berdoa sampai masuk hadirat Tuhan, lalu di hadirat Tuhan kita terima urapan kekuatan Tuhan. Nah, jadi ketika Tuhan berdoa di Taman Getsemani, dia melihat bahwa dia akan menghadapi penderitaan manusia yang luar biasa karena dia memutuskan datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Lalu dia melihat sakitnya dia menanggung dosa manusia sampai mati di kayu salib. Jika dia berdoa di Taman Getsemani yang dingin pada malam hari itu, sampai keringatnya bercampur darah, sampai saking tegangnya dia dalam berdoa, sampai dia berkata, kalau bisa Bapa lalukanlah cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Ketika dia berdoa, dia lihat dan dia bangunkan murid-muridnya yang tertidur. Banyak alasan, mungkin murid ini udah capek jalan dan sebagainya. Kebetulan Taman Eden itu dingin, jadi mereka tidur. Tuhan bangun nih, bangun, berjaga-jaga berdoa, jangan jatuh kamu. Tidur lagi mereka. Ketika kedua kali Tuhan Yesus pergi berdoa sendirian, dibangun lagi murid. Bangun, tidak dapatkah kamu berdoa 1 jam berjaga-jaga dengan saya? Mereka tak mendengar, mereka tidur lagi. Sampai akhirnya ketiga kali Tuhan mengingatkan mereka masih tidur. Akhirnya datanglah serdadu Yahudi menangkap Yesus dan memukul Yesus. Akhirnya lari semua murid-murid ketakutan. Dan akhirnya yang paling berani adalah Petrus. Itu pun dia menyelinap sembunyi-sembunyi melihat apa yang terjadi dengan Yesus. Ada orang melihat, kau sering kulihat bersama Yesus. Oh, sumpah aku tidak kenal dia. Sampai 3 kali dia menyangkal Yesus. Dan akhirnya dia sedih dan dia pergi. Murid-murid semua 12 kembali ke hidup lama. Karena mereka nggak kuat, mereka takut. Nah, tapi untunglah Tuhan memanggil mereka lagi. Akhirnya memulihkan mereka. Setelah mereka dibangun Tuhan, bertumbuh, akhirnya Tuhan menyuruh mereka pergi, jadikan semua bangsa muridku. Tapi sebelum pergi, tunggu di Yerusalem, nanti Roh Kudus akan diutus dalam namaku. Di Yerusalem mereka dibaptis Roh Kudus penuh, dan mereka sudah dibangun Tuhan. Mereka sudah berhasil bertumbuh sehingga mereka menjadi pemimpin. Begitu Yesus naik ke surga, mereka sudah bisa berjalan dan melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Sehingga Tuhan dipermuliakan, dan ceritanya sekali khotbah langsung 3.000 pengikut Yesus, dan mereka bertumbuh. Dan saudaraku, akhirnya ada orang-orang membenci para rasul ini. Akhirnya menangkap Petrus dan dihukum mati karena dianggap melawan pemerintah atau dihasut melawan pemerintah. Padahal sebenarnya memberitakan Injil, dan dijatuhkan hukuman mati, disalib, karena pada waktu itu hukuman tertinggi adalah hukuman disalib. Tapi dia bilang, dia tidak lari. Kalaupun aku disalib, aku tidak mau kepalaku di atas seperti Yesus. Tidak layak aku. Kalau aku disalib, aku kepalanya di bawah aja. Jadi Petrus itu tidak takut. Tapi memang Tuhan kehendaki dia mati martir. Tidak semua kita dikehendaki mati martir, disalib kayak itu, dibunuh. Tapi ada orang-orang khusus itu, Petrus. Lalu dia disalib, kepalanya ke bawah sampai mati.
Nah, kalau sebelum dia bertumbuh belum kuat, hanya dibilang, kau pengikut Yesus, sampai 3 kali bersumpah dia. Jadi kalau kita belum kuat karena belum bertumbuh, kemungkinan ya kita akan jatuh dan jatuh dan jatuh. Maka oleh sebab itu kita harus bertumbuh, tekun dalam pengajaran firman, tekun dalam persekutuan, tekun dalam komunitas yang kita bangun, tekun dalam doa. Haleluya. Haleluya. Kita akan kuat. Percayalah, kekuatan ini bukan dibuat-buat, asli kuat, ya. Oke, kita akan terus bertumbuh. Tahun ini kita harus kejar pertumbuhan ini. Amin. Kenapa tidak bertumbuh? Ada alasan kenapa kita tidak bertumbuh rohani. Alasan pertama, mati rohani. Artinya belum bertobat, belum lahir baru, yang ada diharapkan. Makanya kalau ada datang ke jemaat kita ini harus diinjili secara pribadi sampai lahir baru. Kalau belum lahir baru itu masih mati rohani namanya. Tapi kalau kita injili, dia bertobat, percaya terima Yesus, seperti gereja mula-mula 3.000 orang ini, baru bisa kita cari 4 faktor ini supaya mereka bertumbuh. Karena orang yang belum lahir baru itu masih mati rohani, karena dosanya belum ditebus, dia belum disucikan dari dosanya oleh darah Yesus. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, kenapa orang tidak bertumbuh rohaninya? Alasan yang kedua karena sakit. Udah anak Tuhan tapi tidak bertumbuh. Kenapa? Sakit rohaninya. Kalau sakit rohaninya pasti berefek ke jasmani, pasti. Dokter bilang 80% lebih penyakit itu muncul karena ada masalah di pikiran, di hati. Yang 20% kurang itu hanya pola hidup, pola makan. Tapi 80% lebih itu karena ada masalah di pikiran dan di hati. Ada orang, saudaraku, udah mau mati dia dari Sungai Bima, datang ke Ranto, singgah di rumah kita, mau opname. Aku bilang, saya doakan, oke silakan. Mereka pergi diperiksa sama dokter ahli. Dikatakan sebenarnya kalau tidak sakit, gak ada penyakit, cek. Tapi pikiranmu yang kacau balau katanya. Memang ibu ini banyak kali masalahnya dan dia gak kuat, sehingga pikiran hatinya kacau. Jadi kau gak ada gulamu atau jantungmu, gak ada, hanya pikiranmu. Kalau menurut saya rohnya tidak kuat. Haleluya. Haleluya. Jadi sakit rohani. Kenapa orang bisa sakit rohani? Mazmur 107 ayat 17. Mazmur 107 ayat 17. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Oh, sakit karena berdosa atau melanggar firman. Dan disiksa atau menderita oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Firman itu kebenaran. Jadi orang melakukan firman tidak akan salah, tapi melakukan kebenaran. Orang yang melakukan kebenaran akan dikuduskan, orang yang melakukan kebenaran akan damai sejahtera, orang yang melakukan kebenaran akan dimerdekakan. Firman itu kebenaran. Tapi melanggar firman dosa dan kesalahan, ya. Jadi orang tahu firman pasti tahu dia ini salah, ini benar. Nah, jadi ada orang sakit karena kelakuan atau perbuatan mereka berdosa, disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Jadi dia tidak melakukan yang sebenarnya baik. Misalnya pola makan, misalnya makan kita harus teratur. Ya, kalau pagi antara jam 6 paling lama jam 8 misalnya. Ya, kalau yang kerja-kerja paling lama jam 7 pagi sudah harus makan barangkali ya. Terus jam 1, terus nanti jam 6 atau jam 7. Tapi dia gak teratur makannya. Kadang gak makan pagi, kadang terlambat makan siang. Akhirnya kesalahan ini menyebabkan penyakit mah. Nah, kan kesalahan kan. Tidur jam 1 pagi, bangun jam 6 pagi. Jadi jam tidurnya hanya 4 jam.
Sementara dia kerja keras, kurang tidur, akhirnya kesalahan. Ya kalau dia kurang darah atau tekanan darah rendah, akan kambuh tekanan darah rendah dan sebagainya. Jadi melakukan firman itu membuat kita disiplin, bisa mengatur diri ya. Nah, jadi karena kita melanggar firman sebagai anak Tuhan, melakukan dosa dan kesalahan, sakit rohani. Nah, kalau sakit ini harus disembuhkan. Datang sama Yesus, bertobat, minta anugerah Tuhan untuk disembuhkan. Contoh, saya sakit lambung gara-gara puluhan tahun saya minum extra jos, keranting dek, tubuh bima dan sejenisnya, ya kan? Terus minum ini karena enak juga, memang ada efeknya ke tubuh awal-awalnya, tapi akhirnya perut saya rusak, tipis, sehingga makan nasi keras pun tidak bisa lagi, makan daging apalagi, makan yang keras-keras nggak bisa, makan cabai, wah bunuh diri dan namanya. Akhirnya setelah saya tahu dari dokter kesalahan ini, saya minta ampun sama Tuhan, minta kasih karunia kesembuhan, dan saya memperbaiki cara pola makan saya. Oleh anugerah Tuhan saya berangsur disembuhkan, tapi saya masih belum berani makan cabai banyak. Ya, jadi itu kesalahan. Ya, lebih fatal lagi melanggar firman. Kesalahan secara fisik aja, pola makan, pola hidup, ya kan? Misalnya orang suka begadang, ya, paling lambat jam 12 dia tidur. Nah itu saudaraku, tubuhmu akan rusak. Karena waktu tidur, tubuh kita istirahat, ada detoksinasi namanya, terus racun-racun dikeluarkan, ginjal kita dan apa kita, limfa dan sebagainya itu akan bekerja dengan normal. Tapi karena kita nggak tidur, jadi terhambat dia bekerja. Makanya timbullah banyak penderitaan atau penyakit. Jadi saudara, anak Tuhan harus disiplin. Jangan sosok beriman. Pernah saya tegur satu anak Tuhan, ya kan? Dia sering ke rantau, jalan malam. Saya bilang, kamu harus pakai jaket. Apa-apa itu. Jangan angin itu dalam nama Yesus, mempan itu. Iya. Kita nggak boleh mencoba itu, ya kan? Kalau memang nggak ada, ya cari akal lah gimana kan? Jangan sok-sokan. Akhirnya saudara kena dia, batuk dia berbulan-bulan. Ya gua kan nggak sembuh, gua bilang. Gua bilang dalam nama Yesus nggak apa-apa sekarang. Iya, jadi nggak boleh kita mencoba itu. Lakukan bagianmu, yang nggak bisa adalah bagian Tuhan. Amin. Amin. Jadi jangan kita melanggar kebenaran. Kalau itu bisa kita lakukan, baik kita lakukan. Apalagi firman, jangan sampai ditabrak atau dilawan ya. Jadi kalau udah sakit rohaninya, nggak akan bertumbuh kita. Kasih makan sebanyak-banyaknya, orang sakit nggak tambah gendut. Dimakan penyakit itu semua, ya. Tapi nggak dikasih makan, bisa mati dia. Nah, di samping dikasih obat, harus dikasih makan. Gak mampu dia makan dari mulut, diinfus lah. Kalau tubuhnya menerima, puji Tuhan lah. Tapi kalau sakitnya gak sembuh-sembuh, itu bikin dia bisa mati ya. Gak akan bertumbuh itu ya. Nah memang susah kalau orang gak sakit, makannya gak selera ya. Harus paksa juga ya. Suruh doa harus gak suka, suruh dengar firman gak suka. Pokoknya hal-hal rohani dia gak suka, karena sakit rohani. Sakit jasmani harus makan. Dan banyakkan obat bagi orang sakit itu pahit. Tapi walaupun pahit harus makan. Ya, kalau bisa jangan dimuntahkan. Firman itu bagi orang sakit kayak pahit itu, makan aja. Dan minta Tuhan sembuhkan supaya nanti enak makan, tidak pahit lagi. Tapi kalau nggak cepat disembuhkan, bahaya itu. Karena kita akan tidak bertumbuh. Nah, makanya Yesus berkata, oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Maka datang sama Tuhan, diampuni dosanya dan disembuhkannya mereka.
Jadi datang sama Yesus disembuhkan. Atau tidak bertumbuh karena kurang gizi. Ya kan? Kurang gizi. Di Somalia ada orang saudaraku udah umur 7 tahun tapi nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan karena kurang makan, kurang gizi, tinggal tulang. Secara rohani juga, kalau kita kurang gizi rohani, nggak ada 4 faktor ini menunjang pertumbuhan rohani kita. Nggak makan firman, nggak doa, nggak ada persekutuan, nggak ada komunitas yang mendukung. Kurang gizi rohani kita. Ya, udah 30 tahun Pentakosta, tapi tak bisa berjalan bersama Tuhan. Lumpuh, bertumbuh, kurang gizi. Ya, makanya zaman dulu sakit orang kebanyakan kurang gizi. Sakit kuning, tipus, nggak kayak sakit zaman sekarang. Asam urat lah, asam lambung lah, zaman dulu nggak ada itu. Ya, nggak ada darah tinggi, darah rendah karena kuat kerja. Nggak ada pilek-pilek itu. Orang keladang mandi awak waktu kecil, datang hujan masuk ke becet-becet, kita ada itu. Itu boleh dibikin alami, asal dikasih makan lah. Ya, tapi kalau kurang gizi, suruh kena hujan langsung demam dia ya. Jadi artinya yang kuat itu bisa mengalahkan serangan dari luar ya. Makanya kalau tubuh kita kuat, imunitas kita kuat, daya tahan tubuh kuat, virus corona waktu datang 7 hari tumbang kita bikin. Tapi kalau kita sudah ada sakit, lemah pula daya tahan, itulah jalannya kita mati karena virus corona. Jadi yang kuat mengalahkan, yang lemah dikalahkan. Jadi kita harus kuat. Amin. Amin. Oke lah, secara fisik kita ya nggak punya kekuatan menghadapi tantangan hidup ini. Tapi kan kita bukan hanya fisik, ada roh. Jadi kita bangun roh kita. Apalagi orang sudah umur 50 tahun ke atas, fisiknya merosot. Makanya harus tertanam dapat semua makanan rohani dari rumah rohani. Supaya sampai tua masih berbuat gemuk segar karena tertanam. Kalau tidak, tubuh kita yang lemah ini ditambah karakter, ditambah rohani yang lemah akan menarik kita merosot terus. Ya, rata-rata orang kalau sudah umur 55-60 udah payah ke gereja. Udah payah. Kenapa? Banyak lagi, nggak tahan duduk lagi, nggak mengerti lagi apa yang dibilang Pak Pendeta, mendengarnya sudah kurang, mata tuh sudah kurang, nggak kuat jalan. Linu-linu lah, encok-encok lah banyak kali. Sehingga nggak bakat rohani lagi. Ditarik. Ya. Saya berdiri 1 jam, kalau saya nggak sehat, Anda bisa. Ya, tapi kalau orang sakit, duduk aja pun dia udah susah, ya kan? Nah, jadi itu sebabnya tubuh kita harus sehat, supaya jangan terhalang roh kita untuk menerima firman. Amin. Amin. Ketika tubuh kita terbatas kekuatannya, ada kekuatan yang dari Allah. Itu yang disebut orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kekuatan yang dari Tuhan, bukan kekuatan dirinya lagi. Kekuatan yang dari Tuhan menjadi kekuatannya. Dia akan seumpama Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Nah, kita memiliki kekuatan. Lari tidak letih, jalan tidak lelah. Ini kekuatan baru, ini dari Tuhan ya. Sehingga kita nggak ditarik sama fisik kita yang lemah ini. Roh kita akan menghandle. Itu makanya Elia bisa nggak mati, langsung berubah naik surga. Henok nggak mati, saking kuatnya rohnya pada masa-masa terakhir. Padahal umurnya berapa ratus tahun itu kan. Nah, disebabnya tertanam di bait Allah supaya kita dapat seluruh asupan rohani untuk roh kita kuat. Karena roh kita ini akan termanifestasi, terpancar ke fisik kita, ke jiwa kita. Hati kita akan dipenuhi dengan kekuatan itu ya. Haleluya. Haleluya. Jadi Kisah Rasul 2 ayat 47. Nah, bukti mereka bertumbuh lagi jemaat ini di ayat 47 ini.
Kisah Rasul 2 ayat 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Ciri-ciri jemaat bertumbuh, bertambah orang-orang diselamatkan. Bertambah kualitas jemaat yang sudah ada. Jadi kalau nggak ada pertambahan jiwa-jiwa, itu dicurigai itu bertumbuh berbalik. Karena bertumbuh itu bertambah jumlah, tapi bertambah kualitas. Haleluya. Haleluya. Di Rantau Perapat saya melihat sudah ada pertumbuhan. Ya, hampir tiap minggu bertambah jiwa-jiwa. Padahal kami belum menginjil. Mereka sendiri berdatangan. Lalu saya ajak mereka terus mendoakan yang sudah hadir, melayani mereka secara pribadi. Ya, lalu saya suruh dihapurtakan jiwa-jiwa barunya cepat supaya mereka bertumbuh. Nah, jadi kalau jemaat bertumbuh seperti gereja mula-mula, mereka bertambah rohaninya berkualitas yang ada, tapi tambah jiwa-jiwa jumlah tiap hari bertambah. Karena apa? Kesaksian hidup mereka, jemaat yang 3.000 orang ini bagus, sehingga dikatakan di sini mereka disukai semua orang. Karena kesaksian mereka memberkati sekali, orang tertarik. Kami ikutlah. Kayak mana caranya? Kok kamu bisa berubah? Kok bisa kamu sembuh? Kok bisa keluargamu berubah? Gimana caranya? Kami lihat kok enak kali kamu jadi Kristen itu. Akhirnya orang-orang yang tadinya belum Kristen akhirnya percaya Yesus tiap hari. Ini nggak ada KKR di sini, nggak ada kayak Petrus lagi, enggak. Tapi pengaruh jemaatnya sehingga berkembang itu pelayanan. Ya, itu tanda-tanda jemaat bertumbuh. Empat yang 3.000 ini bertumbuh karena pengajaran rasul-rasul, persekutuan, komunitas dan doa. Mereka bertumbuh, bertambah kualitasnya, disukai semua orang, berpengaruh. Akhirnya tiap-tiap hari jumlah mereka dengan orang diselamatkan, bukan hanya sekedar gabung, tapi bertobat lahir baru. Karena pada zaman itu belum ada Kristen, hanya mereka baru Kristen. Jadi yang bukan Kristen jadi Kristen. Kalau sekarang udah pindah gereja ya kan. Nah, saudara, itulah akibat pertumbuhan mereka. Haleluya. Haleluya. Ya, jadi kita harus bertumbuh. Nah, saya sampaikan lagi, kenapa kita tidak bertumbuh? Ya karena kita kalah. Kenapa kita kalah? Karena kita tidak kuat. Kenapa kita tidak kuat? 4 faktor tidak kita lakukan. Lalu datanglah raksasa menyerang. Ada 2 jenis raksasa. Ada raksasa dalam diri kita, ada di luar diri kita. Raksasa di dalam diri kita, itulah namanya kesombongan. Itulah namanya hawa nafsu. Ini raksasa yang paling besar. Yang lain anggota-anggotanya itu, ya. Raksasa yang ketiga adalah uang dan harta. Itu ada. Sifat dosa itu dalam diri kita masih ada, kebiasaan buruk, kesombongan. Ya. Sombongan ini kalau tidak kita kalahkan ini raksasa dalam diri kita, kita akan kalah dalam kehidupan ini. Kalau kita kalah, bukannya terbangun, kita akan merosot, akan hancur. Maka Alkitab bilang awal dari kehancuran kejatuhan adalah kesombongan. Ini raksasa dalam diri kita. Kita harus kalahkan dulu raksasa dalam diri kita supaya bisa kita mengalahkan raksasa di luar diri kita dengan mudah. Karena Tuhan mau kita menang lebih dari menang. Jadi bukan sendirian, kita bersama Tuhan. Nah, tapi kita harus hadapi raksasa kita, namanya Kesombongan. karena kesombongan itu bikin kita kalah, jatuh, dan itu membuat kita nggak bertumbuh. Kesombongan ini menggerogoti kekuatan kita. Orang sombong itu kalau ditegur sakit hati, kalau ditegur tersinggung, ya, tidak mau
sulit mengampuni, itu orang sombong. Iri, membanggakan diri, menonjolkan diri, menganggap dirinya lebih hebat, menganggap orang lain rendah. Itu ciri-ciri orang sombong. Dan Tuhan gak suka itu. Yang Tuhan suka adalah rendah hati. Tuhan mengasihi orang rendah hati dan meninggikan orang rendah hati. Tapi orang sombong ditentangnya, dan awal dari kejatuhan kehancuran adalah kesombongan. Kalau kita kalahkan kesombongan ini, maka datanglah yang namanya setan, Lucifer. Jadi kalau orang sudah tidak mau mengalahkan kesombongannya, maka dia akan dikalahkan raksasa di luar kita namanya Lucifer. Lucifer itu setan kesombongan. Dia jatuh karena kesombongan. Dia menghasut orang-orang sombong, sepertiga malaikat di surga yang sombong dijatuh. Adam dan Hawa jatuh karena diuji kesombongannya. Jadi kesombongan ini adalah artinya menjadikan dirinya pusat, menjadikan dirinya Tuhan. Enggak, Yesus Tuhan. Ya, jadi orang sombong itu berpusat pada diri sendiri, namanya egois. Orang sombong itu mempertuhankan dirinya. Aku. Tapi orang rendah hati menjadikan Yesus Tuhan, aku bukan. Haleluya. Nah, kalahkan dulu itu supaya mudah kita mengalahkan Lucifer dan antek-anteknya. Jadi kalahkan raksasa. Ya, raksasa yang kedua hawa nafsu. Hawa nafsu ini berhubungan dengan perzinahan, percabulan, suka kawin cerai, perselingkuhan, film porno, kebiasaan-kebiasaan itulah, ya kan? Homoseks, lesbian, itu kerjaan si hawa nafsu di dalam diri kita. Kita harus kalahkan itu. Nah, cara mengalahkan ini, katakan tidak dan lari. Tidak bisa berdua saja, harus lari kayak Yusuf. Tidak, katanya sama Gersila ketika mau diajak selingkuh, dan dia lari. Nah, begitu cara mengalahkannya. Berdoa dan lari dari hawa nafsu itu. Amin. Kalau sempat kita terikat dengan dosa perzinahan, maka datanglah namanya iblis Asmodeus, si dosa hawa nafsu ini akan menguasai orang itu. Jadi ada orang, saudaraku, dia melacurkan diri bukan mau cari uang lagi, karena sudah diperbudak si Asmodeus, si setan ini. Jadi hati-hati. Ya, maka kita harus kalahkan itu hawa nafsu dalam diri kita. Ya, setia dengan istri, setia dengan suami, dan tidak boleh cerai kecuali oleh kematian. Iblis akan coba memperkasai perceraian. Kita tidak boleh lebih dari satu suami, lebih satu istri. Kita monogami, bukan poligami. Nah, jadi tapi setan akan coba, boleh sepati. Sempat terikat, bahaya. Jadi kalahkan itu dulu. Jadi mengalahkan si Asmodeus gampang. Terus yang ke raksasa ketiga, uang atau harta. Cinta uang, memburu uang, membuat uang segala-galanya, mengutamakan uang, pelit, kikir, serakah, ingin cepat kaya, terlilit utang. Nah, itu kerjaan si Mammon ini. Nama setannya si Mammon. Tapi memang ada dalam diri kita. Memang uang itu bisa kita gunakan banyak hal, tetapi tidak bisa di uang itu melakukan semua hal. Ya, hal-hal jasmani ya. Makanya kalau ada orang makin kaya, makin sombong, itu udah kena tipuannya si Asmodeus ini.
si mamon ini. Mamon. Kau makin sukses, kau makin kaya, tapi makin merosot rohanimu, nah itu udah kena. Iblis itu mempengaruhi, menguasai, merasuk. Nah, jadi si Judas Iskariot menurut Yesus kena sampai dirasuk. Kalau udah dirasuk tinggal dibunuh aja supaya masuk neraka. Karena tujuannya iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Makanya jangan mau bergaul sama iblis. Ya, iblis bisa bikin kaya, bisa. Apalagi langsung sama si Asmodeus ini minta, sama si Mamon ini, si Baal ini, dikasihnya kita kaya, instan kaya. Tapi jiwamu kau harus serahkan sama dia. Jadi kalau mati pasti masuk neraka. Nah, jadi orang yang pergi ke Gunung Kawi hidup untuk kaya, bisa kaya. Nah, ada seorang anak Tuhan, tadinya dia jenderal gereja setan, namanya Mongol Stres. Dia diwawancarai, dia sudah jenderal, dia udah belajar hierarki atau kepemimpinan setan, ya. Dan dia bilang waktu di gereja setan kami kaya, banyak uang. Dari mana uangnya? Karena ada donatur kami, artis terkenal, pengusaha kaliber dunia, petinggi-petinggi pejabat negara. Karena mereka dulu minta supaya kami naik pangkat, dikasih, tapi syaratnya harus sumbang ke gereja setan. Minimal 10%, minimal. Nah, kita berhubungan sama Tuhan nggak mau, orang itu harus minimal 10%. Jadi banyak pejabat-pejabat di dunia ini udah kerjasama sama mereka dan mereka dikasih kedudukan. Artis-artis yang top, yang kaya raya itu karena didukung sama si Lucifer ini, ya, sama si setan ini, ya. Namanya termasuk si Mamon ini, ya. Pengusaha kaliber. Jadi kasih, jadi kaya. Ada dulu namanya pendeta atau dukun terbesar di Afrika, mungkin namanya bertobat jadi anak Tuhan, menceritakan bahwa mereka kalau rapat seluruh pendeta sedunia naik jet pribadi, kaya sekali mereka. Ketika Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, sejak itu iblis sudah menguasai dunia, semua kekayaan. Makanya sama Yesus ditawarkan, kalau kau menyembah aku, kemuliaan juga kekayaan dunia itu kasih, bisa dikasihnya. Tapi nyawamu taruhannya, kau pasti masuk neraka. Jadi si Mamon itu cerita seperti itu. Jadi makanya banyak uangnya, karena orang minta naik pangkat, dikasihnya. Orang minta harta kekayaan, dikasih. Jadi tenar, jadi artis terkenal, kasihnya. Instan kayak instan. Tapi perjanjiannya kau serahkan jiwamu. Minimal kalau ke Gunung Kawi, kau harus kasih tumbal anakmu nomor 2. Diambilnya, ya. Gak ada yang gratis sama iblis. Tuhan yang datang memberi hidup, gak mengambil. Bahkan hidupmu dibikinnya berlimpah. Amen. Jadi baik apa lagi Tuhan? Kenapa kita pergi lagi ke sini? Makanya kalau kita pergi ke dukun ke setan, marah kali Tuhan sampai dikutukinya keturunan kita sampai keempat. Jadi kita harus bertobat datang sama Tuhan. Amin. Amen. Jadi kalau sudah kita cinta uang, memburu uang, bermasalah dengan uang, akhirnya yang namanya si Mamon, si Baal yang akan datang. Baru dia curi bunuh supaya mati kita di dalam dia, supaya banyak kawan yang di neraka, ya. Itu tujuan dia. Jadi jangan mau. Amin. Amin. Maka kalahkan itu, ya. Harus kau mengatur uangmu. Saya sudah khotbahkan keuangan yang merdeka. Kalau kau menggunakan uangmu hanya untuk nafsu, hanya keinginan, hati-hati. Atur uangmu sesuai dengan kebutuhan, tidak semua keinginan. Saya mendidik anak saya begitu. Anak saya pernah bilang, "Pak, banyak aku lihat uang Bapak." Iya banyak. Kenapa? Kenapa Bapak gak kasih? Aku kasih kebutuhan.
keinginan jangan. Haleluya. Haleluya. Kadang-kadang ada orang keinginannya selalu apakah? Lewat lemari kredit, lewat ember kredit, lewat semua. Hati-hati berhutang itu, hati-hati. Terjebak saudara. Lihat tetangganya punya TV 32 inci, baru itu belinya 42 inci, kredit. Orang miskin sok kaya, itu kesombongan. Jadi orang miskin itu pun bisa sombong, sok kaya, gak mau disaingi, ya kan? Jadi jangan. Kebutuhan, gajimu 5 juta, uang makan di rumah 2 juta, untuk anak-anak sekolah kuliah 2 juta, 1 juta lagi siap-siap. Jadi jangan kau kredit 3 juta. Mana uang sekolah anak nanti? Itu kerjaannya siapa ini tuh? Hawa nafsu lewat si apa ini? Si Asmodeus. Jadi hati-hati ya. Kalau si Mamon ini bicara harta uang, bacot-bacotan abang adik gara-gara uang, itu kerjaan dia. Bermusuhan apa abang adik atau orang tua dengan anaknya karena harta, itu kerjaan si Asmodeus itu. Ngeri. Alkitab bilang kalau sempat dia sudah intervensi karena kita gak kalahkan raksasa kita, dia akan gampang kalahkan kita. Kita lemah kalau tidak mengalahkan kesombongan hawa nafsu uang ini. Uang harus budak kita, jangan sampai dia mengatur kita. Ya, di Alkitab bilang 1 Timotius 6 ayat berapa? Ayat 10. Coba saya baca dulu. Ini penting ayat ini. Ini masalah uang. Jangan saudara pikir kalau banyak uangku aku bahagia. Itu tipuan iblis itu. 1 Timotius 6 ayat 10. Berapa? 1 Timotius 6 ayat 10. Iya, 1 Timotius 6 ayat 10. Oh, Tesalonika pula. 1 Timotius 6 ayat 10. Saya baca gini ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, bukan uang, cinta uang. Jadi jangan alergi dengan uang. Cinta uang, ingin cepat kaya, rakus serakah. Orang yang pelit kikir itu pun cinta uang itu. Kita disuruh menabung, tapi tidak memboros. Memboros dengan menabung beda. Jadi karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Nah, iblis bermain di sini. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari imannya, seperti Judas Iskariot. Jadi rusak imannya, rusak rohaninya, dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Di penjara sekarang banyak orang-orang kaya. Rumahnya bagus, mobilnya bagus, uangnya di bank masih berapa miliar banyak, tapi di penjara dia gara-gara uang, harta, dan iblis bermain di sini. Karena iblis kasih uang, tapi nggak puas kita dengan uang. Malah kita terjebak dengan uang, berbagi duka. Karena makin banyak uang, makin gampang berselingkuh. Di agama lain, kalau banyak uangnya bisa apa? Istri dari bikin, asal abang ada uang. Ya kan? Banyak uang bisa membuat kita sulit masuk kerajaan Allah kalau bukan uang itu dari berkat Tuhan. Makanya aku bilang, makin banyak uang, kalau makin sombong, hati-hati, iblis sudah mulai bermain. Makin banyak uang, makin gak ibadah kamu, makin gak suka baca Alkitab, makin gak suka berdoa, hati-hati. Makin sukses kamu, makin jauh dari Tuhan, hati-hati. Iblis itu selalu melawan Tuhan, dan dia main dari hawa nafsu, kesombongan, dan dari harta. Lihat berbagai duka orang yang punya uang. Nah, cara kita mendapat berkat Tuhan beda. Alkitab bilang Tuhan menaruh berkat di atas
para orang benar. Orang benar itu orang yang hidup oleh iman. Ya. Orang benar itu orang yang melakukan firman hari lepas hari. Orang benar itu belum sempurna. Ya. Sempurna itu proses ketika kita melakukan firman. Taruh berkat. Jadi berkatmu bukan di kelapa sawit, Ya. bukan di pekerjaan, bukan di jualan. Ya. Ketika kau kerja, berkat itu membuat kau berhasil pekerjaan. Gara-gara dikutuk Tuhanlah Adam, tanahnya dan terkutuk. Jadi berkat itu di sini, di sana kita. Gara-gara diberkati Tuhan Abraham, tanahnya hangus, yang bersat jadi diberkati. Jadi jangan kamu pikir berkat itu di jualanmu, enggak, di atas kepala. Dan Alkitab bilang kalau sudah berkat itu di atas kepala, berkat itu menjadikan kita kaya, Ya. bukan susah payah. Yes. Amin. Bisa kita ganti-ganti kerja, dibikin Tuhan, karena berkat di kepala kita. Makanya apa saja diperbuatnya, Berhasil dan beruntung. haleluya. Haleluya. Itu hanya wadah, Iya. tapi di sini berkat. Iya. Tapi kalau orang dunia enggak di situ berkat, makanya datang ke Gunung Kawi, datang menyembah aku kasih berkat. Kita di tangan Tuhan berkat itu. Amin. Sehingga apapun yang kita kerjakan, karena berkat itu ada, semua jadi. Amin. Mau jadi hamba Tuhan kayak saya, mau jadi pegawai negeri, pegawai swasta. Nah kalau saudara mau dibukakan Tuhan sumber berkat yang lain, itu kau nanti bekerja di sana dan diberkati, ketuklah, dibuka pintu, Amin. carilah, kau akan dapat, mintalah, Dan diberi. banyak. Haleluya. Haleluya. Jadi berkat itu bukan di dunia ini. Ya. Berkat kita di tangan. Makanya ada nyanyian kita, umur panjang di tangan kanannya, Di tangan kirinya kekayaan. kekayaan dan kehormatan dan kemuliaan. Dan itu taruh Tuhan di kepala kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Makanya jangan kepala kau incer-incer mana lah yang mau curi gitu. Bukan itu berkat di tangan Tuhan. Amin. Amin. Ya, saya sebagai gembala, kalau mendengar saudara ekonominya merosot, saya bergumul. Sampai pernah saya desak Tuhan, Tuhan, bikin kaya-kaya di jemaat. Tapi Tuhan tes saya sekali. Aku desak, masa Tuhan orang-orang miskin datang ke gereja orang kaya? Gereja orang lain itu ada orang kaya. Begitu diumumkan bangun gereja, langsung beres semua. Awak bangun gereja, merukil semua kuliah. Jadi tolonglah Tuhan. Tuhan izinkan sekali. Panggil orang itu 3 kata Tuhan. Udah, aku akan berkati mereka. Saya panggil, tuk. Saya sudah bikin perjanjian. Kamu harus setia sama Tuhan ya, kasih persepuluhannya. Kau akan diberkati Tuhan secara supranatural. Betul diberkati Tuhan. Tapi 2-nya lari. Satunya megap-megap tapi bertahan juga dengan saya sekarang. Akhirnya Tuhan tunjukkan, ya kan? Bukan uang. Kalau mereka hidup benar, gak usah kau minta, apalagi kau minta. Udah kutaruh berkat. Amin. Aku rindu semua maunya cuma kaya-kaya. Amin. Tapi takutku bukan. Udah dia bilang sama saya, Pak, kami kan jauh Pak, kadang-kadang Pak, aku lihat anak-anak kasihan Pak, karena hujan kami pulang malam kebaktian, naik kereta, naik bis. Aduh Pak, doakan Pak supaya ada uang kami beli kendaraan. Terus cita-citanya agak besar, beli mobil Pak, biar muat semua, terus nanti ada teman-teman bisa numpang. Oh serius, sepakat 2 orang, sepakat katanya kan? Dikasih mobil. Begitu dikasih mobil, langsung permisi sama saya. Permisi Pak, kejauhan kan ke sini. Kalau kayak gini Pak, nggak mau aku doain semua jadi kaya. Jadi berkurang gimana kan? Udah kaya lari. Nah rupanya Tuhan mengajar saya, bukan kurang panjang tangan, Ya. bukan kurang tajam telinga. Posisi mereka nggak pas. Kekayaannya itu nanti membuat mereka jadi jatuh.
Tapi orang melakukan firman makin kuat dan makin diberkati. Amin. Haleluya. Haleluya. Siap diberkati. Amin. Saya ingin kalau udah sampai level itu saudara, saya bilang berkati Tuhan. Panggil semua kayak kamu semua. Amin. Ya pasti rajin gereja kan, pasti kasih persepuluhan, nggak sombong. Yes. Kalau enggak, kaya belarian semua Pak. Ya kan? Mungkin aja lah mereka cukup makan Tuhan asal setia beribadah, itu dosa saya kan. Cukup makan aja dan kurang supaya setia belajar beribadah. Kalau kaya mereka jadi permisi sama aku nanti Pak. Sedih lah bukan? Amin. Mari kita berdoa.